Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa 'azzamal ahsaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa khaliqul haqqul mubin Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala wasari'u illa maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah bahwa hari ini kita masih dipertemukan dengan hari yang agung yang istimewa, yakni Idul Fitri. Tentunya di Idul Fitri tahun depan kita tidak mendapat jaminan akan dipertemukannya, karena bisa jadi sebagian dari kita telah menghadap kehadiratnya. Seiring dengan ini, khatib mengajak jamaah sekalian, termasuk diri saya sendiri, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya, dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ingatlah, hanya orang-orang yang bertakwa yang akan dapat menikmati indah dan lezatnya kehidupan dunia dan akhirat. Sholawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Melalui beliau kita berharap syafaatnya di hari kiamat, karena pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutnya dengan yaumul ashir atau hari yang sulit. Fadzalika yauma idzin yaumun ashir. Maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Quran surat Al-Mudaththir ayat 9. Jamaah salat yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari ini kita berbahagia menyambut hari kemenangan umat Islam dengan gema takbir, tahmid dan tahlil sebagai pernyataan syukur kehadirat Allah. Disebut kemenangan umat Islam karena Idul Fitri merefleksikan sebuah kemenangan atas perjuangan umat Islam sebulan penuh menahan hawa nafsu. Pada hari ini, insya Allah kaum beriman yang telah menunaikan ibadah Ramadan meraih kemenangan dengan terlahir kembali kepada fitrah kemanusiaan yang suci dan kuat hati. Bagi Muslim, selain Idul Fitri sebagai hari kemenangan, Idul Fitri juga sering dimaknai sebagai hari raya kesucian dan kekuatan. Mengapa demikian? Usai sebulan penuh berpuasa, kaum beriman diharapkan dapat terlahir kembali dengan fitrah kemanusiaan yang suci, bersih dari dosa, mendapatkan kekuatan baru. Yang pertama, Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Kemenangan bisa dirasakan ketika kita sudah berjuang dan berhasil mendapatkan sesuatu. Untuk meraihnya tentunya ada pengorbanan dan usaha yang kita lakukan. Demikian pula dengan pengorbanan dan usaha yang kita lakukan pada hari raya Idul Fitri,
setelah berpuasa selama sebulan penuh dan kita berjuang menahan hawa nafsu. Alhamdulillah kita bisa meraih kemenangan di hari raya Idul Fitri ini. Bahkan kalau boleh disebutkan bahwa ini adalah kemenangan yang besar, ingat puasa di bulan Ramadan disebut sebagai perang melawan hawa nafsu. Peperangan melawan hawa nafsu ini dianggap amat berat, bahkan lebih berat daripada perang fisik melawan musuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa perang Badar di zaman Rasulullah amat berat, tetapi dalam riwayat pula disebutkan oleh Nabi bahwa masih ada peperangan yang lebih berat yang akan dihadapi oleh kaum muslimin setelah perang Badar, ialah perang melawan hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul jihadi ayyujahada rajulu nafsaha wa huwa." Jihad yang paling utama adalah seorang berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Hadis riwayat Ibnu An-Najjar dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mulai hari ini, setelah kita selesai menjalankan puasa di bulan Ramadan, setelah kita selesai dilatih untuk menjaga hati, pikiran dan juga jasmani kita, marilah kita bangun ketahanan diri dengan tidak terlalu mengikuti hawa nafsu. Kita semua berharap agar ibadah yang baru saja dilaksanakan itu berhasil dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga memperoleh derajat takwa. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Idul Fitri sebagai hari kesucian. Idul Fitri sering dimaknai sebagai kembali menuju fitrah, yang artinya kembali suci. Maknanya adalah suci untuk membersihkan segala kesalahan dan dosa. Karena setelah menempa diri dengan berbagai macam latihan yang akan meningkatkan iman, kita diharapkan merasakan perbedaan yang mencolok antara sebelum Ramadan dan setelah Ramadan. Bahkan di hari ini, salah satu harapan terbesar dari orang yang beriman adalah diampuni kesalahannya dan dosa-dosa yang telah lalu, sebuah pengharapan iman. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ingin mendapat pahala dari Allah, maka diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u illa magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Yang ketiga, Idul Fitri sebagai hari kekuatan. Masyarakat tumpah ruah, mengembangkan takbir dan melaksanakan sholat id. Serangkaian silaturahmi dilakukan pada Idul Fitri ini. Momen yang bermanfaat dan berkumpul bersama tak pernah terlewat dalam menyambut makna Idul Fitri. Silaturahmi pada lebaran ini merupakan tradisi khas Indonesia. Pada acara silaturahmi, Muslim Indonesia saling meminta maaf, dan dengan ini keyakinan bahwa bukan saja kemanfaatan ilahi yang penting pada hari ini, tetapi juga kemanfaatan duniawi. Hari ini adalah momentum untuk saling memaafkan. Jika sudah saling memaafkan satu sama lain, tentu saja akan terjalin kembali tali persaudaraan. Jika persaudaraan sudah terwujud, maka kemudian muncullah kekuatan. Khatib akan mengakhiri khutbah ini dengan sebuah hadis untuk kita renungkan bersama, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinil wasilul ladzi idza qata'at rahimuhu wa salaha." Silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seorang yang berusaha menjalin hubungan baik
meski lingkungan terdekat merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian khutbah Idul Fitri 1446 Hijriah yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل بدرايتك إلى سيدنا مولانا محمد وجعلنا من حوار أمته من أهل شتاته برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.